Tuhan sampai digendong iblis naik gunung. Tuhan digendong iblis. Tak gendong itu. Terus diapain? Diapain iblis? Digendong iblis itu naik gunung. Ah, Tuhan kamu tuh. Ya bagus, berarti iblisnya nurut sama Tuhan. Iblisnya di bawah Tuhan berarti. Kadang-kadang ente ya. Iblisnya jadi keledai, Tuhan naik. Naik ke gunung. Oh, Tuhan naik ke gunung pakai keledai gitu. Keledai itu iblis gitu ya. Iya, kan Oh. iblis gendong Tuhan kan? Tak gendong ya. Masa Judul-judul baru aja Pak Dalbo. Tuhan minta gendong gitu. tak gendong. Iya, Tuhan minta gendong. Jadi boleh tuh tak gendong kemana-mana. Tak gendong. Nggak nyampe 5 menit, Napir ini udah ngajak berantem aja dia. Waalaikumsalam. Wah, Pak Dalbo. Saya izin turun dulu deh. Saya mau potong dulu nih. Iya. Ya. Ya, potong rambut biar pikiran. Apa? Kalau kamu potong kulup dulu lah. Kulup kamu dipotong dulu kalau kamu. Memangnya Napiri ada kulup ya? Kalau ada nono ada kulup. Nah, Napiri ini jenisnya belum Sudah jelas. dipotong. Sudah dipotong. Habis dong apanya yang Oke. dipotong tuh. Padahal Pak Wanda saya izin turun dulu ya teman-teman di bawah nanti naik Iya, lagi iya. gunting Ya, rambut. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Napiri? Kulup sudah dipotong di dalam kandungan. Oh iya. Percaya ndak? Percaya? Hah? Percaya? Percaya. Percaya ada Iya, disunat di dalam kandungan. percaya. Kamu ketika nenekmu sumbing, kira-kira yang gunting-gunting bibirnya itu siapa? Hah? Yang gunting-gunting itu bibirnya siapa? Itu bukan digunting. Makanya kan ya, yang disunat itu bro. Kalau masih ada kulup, kalau kagak ada kulupnya buat apa? Nah, pertanyaan sama. Ketika nenekmu itu yang sumbing, yang gunting bibirnya itu siapa? Bukan digunting. Makanya saya tanya. Anda kan mengatakan disunat dalam kandungan. Pertanyaan sama. Yang gunting bibirnya nenekmu itu, yang sumbing, itu siapa? Itu bukan digunting tapi cacat. Cacat. Apa lagi? Oh bukan cacat, mana cacat itu ada yang gunting itu. Artinya kalau orang disunat dalam kandungan berarti orang itu cacat. Apanya yang cacat? Yang dikatakan cacat sesuatu yang tidak berfungsi, kan begitu? Sama kayak sumbing kan dalam kandungan. Apakah dia tidak berfungsi? Mulutnya tidak berfungsi? Kan berfungsi. Yang namanya dikatakan cacat itu sesuatu yang tidak berfungsi. Contoh, kaki, ya, ketika cacat dalam kandungan, tentu ini kakinya kagak ada atau mengecil, tidak seimbang. Itu yang dikatakan cacat karena tidak berfungsi. Itu yang dikatakan cacat. Ya, kalau Anda paham ya, definisinya cacat itu bagaimana? paham. Kalau manusia jari 6 itu cacat enggak? Manusia jari 6. Oh kagak. Hah? Selama dia berfungsi itu kagak cacat. Itu secara logika. Jempolnya Yang ada dikatakan 2. cacat, biar 10. Jangankan 2, 10. Yang dikatakan cacat itu. Ya, contoh Pak Napiri saya katakan cacat secara berpikir. Itu saya bisa buktikan. Karena kenapa? Tuhan bertuhan. Ini
secara akal sehat ini, Anda ini dikategorikan kecacatan berpikir. Ya, Kan begitu? cacat itu kan sesuatu yang tidak ada fungsinya tapi Ya, ada. tidak berfungsi. Bukan Nah, sesuatu tidak ada fungsinya. Memang tidak berfungsi. iya, tidak berfungsi. Sama halnya di dalam Al-Baqarah alif lam mim tuh nggak ada fungsinya, artinya Al-Quran tuh cacat. Wah, kok nggak ada fungsinya? Kok cacat? Yang dikatakan cacat, Pak Napiri, secara berpikir ya, logika. Iya, alif lam mim Contoh, tuh fungsinya tunggu dulu, apa? tunggu Nggak dulu, ada, tunggu kan? dulu. Anda mentuhankan Yesus. Jelas-jelas Yesus, tunggu dulu. Jelas-jelas di dalam Bible, ya, Yesus itu berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu pertama. Dan kedua, bahkan Yesus berkata, ajaranku bukan dari diriku sendiri, melainkan Dia yang telah mengutus aku. Mengutus aku, itu kedua. Dan ketiga, ketika Yesus berdoa kepada Tuhannya. Ini keempat. Dan seterusnya, banyak. Ketika Yesus merasa senang, Dia berkata, aku bersyukur kepada Bapakku Tuhan langit dan bumi. Nah ini ketika Anda mentuhankan Dia, ini yang dikatakan cacat berpikir. Karena jelas-jelas tertulis dengan jelas di dalam Bible, ayatnya terlalu banyak. Nah, sedangkan Anda tetap kekeh mentuhankan Yesus. Padahal Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah ini justru Anda secara berpikir ini, pemikiran Anda itu tidak jalan. Ya, karena mengambil satu, hanya percaya perkataan-perkataan bapak-bapak gereja. Seharusnya seandainya Anda orang-orang berpikir, tentu kritik. Kritiknya di mana? Apa pendeta? Kok Tuhan kita berdoa? Ada apa itu? Kan begitu. Nah Anda tidak kritik. Karena kenapa? Anda adalah pengikut-pengikut ajaran Pak Paulus. Kan begitu. Kalau pengikut Yesus, maka nggak ada Kristen pengikut Yesus, Pak. Tidak ada. Maupun dari manapun tidak ada mengikuti Yesus. Melainkan mereka itu pengikut-pengikut Paulus. Ini bisa dibuktikan. Ya, bisa dibuktikan kalau Anda itu mentuhankan, mengatakan mentuhankan Paulus itu. Ya. Ada. Contoh, 1 Korintus 8 nomor 6. Coba kamu baca. Coba bacalah. 1 Korintus Ya, kan? 8 nomor 6. Yesus berdoa, ya kan? Ini baca dulu supaya Iya, kamu kan? jelas. Tadi Coba kan baca dibilang dulu. Yesus berdoa, dibilang cacat. Bukan Yesus cacat, ente yang cacat berpikir. Ya, kan Yesus berdoa, dibilang ini cacat logika, Tuhan kok berdoa, kan gitu. Anda yang cacat berpikir, bukan Yesus yang cacat. Ketika Iya, iya. kan gini kata host tadi, Yesus ini kan Tuhan, tapi Tuhan kok berdoa kepada Tuhan, nggak masuk akal, gitu kan? Nah ini ada yang lebih nggak masuk akal, Pak host. Ya, Pak. Tuhan berdoa kepada manusia, ini lebih nggak masuk akal. Ya ada memang di Wahyu. Di Wahyu. Saya bisa tampilkan. Di Tuhan Al-Quran berdoa tertulis, kepada manusia.
Di Ini Al-Quran di tuh Wahyu. ada tertulis Iya, Allah tunjukkan, berdoa kan kepada enak kalau manusia. dibahas Al-Quran di ayatnya di berapa. Nah, sebelum ke sana terlalu jauh, bayangkan ya Tuhan, yang ada kan Anda ini sebenarnya tidak punya hak dalam Taurat. Kalau di Taurat itu Tuhan memang tidak terlihat. Nah, Tuhan Anda ngaku-ngaku Anda mentuhankan Yesus, mengatakan maha kuasa, juru selamat, kok mati Pak? Malah dia turun ke bumi, diklaim sebagai Tuhan, kok bisa ditampol dengan manusia? Masuk akal tidak? Ditampar oleh manusia, bahkan digantung oleh manusia. Coba Anda berpikir di sini. Ya, gini host, kan Yahudi kan, ini kan Yahudi. Jangan bahas Yahudi, Tuhannya Yahudi itu bukan manusia. Kau bahas Iya. dulu kitabmu. Kan di sini, makanya saya ajarkan kamu itu buka 1 Korintus 8 ayat 6. Di sini ada kolerasi nanti yang saya kasihkan. Siapa sih? Ya, gini. Di sini kan berkata, coba kamu baca deh dulu. Kamu punya Bible kagak? Ya nanti. Atau kamu nanti hanya nyolon-nyolon sandal di gereja? Atau curi-curi pandang? Atau hadir Ya, di gereja hanya nanti. untuk ciuman kudus? Gini. Main raba-raba? Gini host. Nah, Ya kan apa gini. lagi? Kan di dalam Yahudi ini kan Musa itu berdoa. Pak, kamu Yahudi, Tuhan Yahudi itu bukan manusia. Iya. Nah, sedangkan Tuhanmu kan manusia, makan ikan goreng. Ya, Janganlah ganti ya, bahas-bahas Tuhannya Yahudi yang benar itu. Tuhan kami itu Yesus dari Yunani, ya, yang manusia makan ikan goreng. Ya, gini kan Yahudi. Apalagi gini, saya bilang jangan bawa-bawa Yahudi. Ya, Yahudi itu tidak ada menuhankan manusia. Yahudi itu Pak, itulah pelaku ya penganiayaan, menggantung Tuhanmu. Masa bawa-bawa Yahudi? Kamu nggak dendam ya sama mereka? Seharusnya ente nih dendamlah kepada mereka. Karena tetapi dua hal juga sih. Seandainya tidak ada Yahudi peserta Paulus, antek-anteknya, tentu kamu tidak punya Tuhan. Karena menurut Pak Paulus, syarat Tuhan ini tuh harus mati dulu. Itu Paulus. Tetapi bertentangan dengan Pak Lukas. Pak Lukas, Tuhan dilahirkan. Ini sangat bertentangan. Lalu, di mana akal saudara? Ada dua ayat ini bertentangan. Yang satunya Tuhan dilahirkan, yang satunya mati dulu baru jadi Tuhan. Hah? Ya. Kenapa? Gantian gini. Ya, Dari tadi lah, silakan. Ya, kan ya di Yahudi dikatakan bahwa Musa itu berdoa kepada Allah, ya kan? Nah, di Kristen dikatakan tertulis di Bible Yesus berdoa kepada Bapa. Nah, di Muslim di Al-Qur'an ini malah aneh. Tuhan berdoa kepada manusia. Iya, di Kok bisa mana? gitu? Di mana? Hah? Di mana ayatnya? Masa nggak tahu ayat itu? Makanya saya nanya, di mana Tuhan berdoa kepada manusia? Allah dan malaikat berdoa